Tiga. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah laporan dengan tema perancangan sistem informasi supply chain management pada Alkomputer. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rifki Rapip Dwi Putra, kemudian yang kedua ada Eikal Pagi, yang ketiga ada Rasyad Wirdian, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Muhammad Rifki Fauji. Untuk pendahuluan latar belakang masalahnya di sini, Alkomputer adalah sebuah toko dan tempat servis komputer yang berlokasi di Bandung. Merupakan salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang penjualan dan perbaikan komputer serta perangkat elektronik lainnya. Nah, kendala-kendala yang ada di toko ini tuh proses manajemen stoknya itu masih manual, terus juga ada pemesanan barang ke supplier, dan pencatatan layanan servisnya itu masih dilakukan secara manual, jadi belum terotomatisasi, sehingga menimbulkan berbagai kendala operasional. Kendala-kendala tersebut itu meliputi kesulitan dalam memantau stok barang secara real time, keterlambatan dalam pemesanan suku cadang, serta kurang efisiennya pencatatan layanan servis yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perancangan sistem informasi SCM yang terintegrasi dan disesuaikan alur dengan kebutuhan Alkomputer. Sistem ini diharapkan dapat mengelola alur stok barang, proses pemesanan ke pemasok, dan pencatatan layanan servis secara digital dan otomatis. Untuk rumusan masalahnya di sini sendiri yang pertama yaitu ada bagaimana sistem informasi SCM dapat membantu Alkomputer dalam mengelola proses penjualan dan servis komputer. Yang kedua, fitur apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses supply chain di Alkomputer. Yang ketiga, bagaimana alur bisnis SCM di Alkomputer dapat merancang secara sistematis dan digital. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sistem SCM pada usaha retail dan servis komputer. Yang kedua, merancang sistem informasi SCM untuk Alkomputer secara terstruktur. Dan yang ketiga, menyediakan solusi fitur dan rancangan alur proses bisnis SCM yang sesuai. Untuk batasan proyeknya sendiri, di sini proyek perancangan sistem informasi SCM ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, proyek ini hanya mencakup analisis dan perancangan sistem tanpa pengembangan dan implementasi penuh. Yang kedua, fokus sistem pada manajemen stok, pemesanan ke supplier, dan pencatatan servis. Dan yang ketiga, di sini rancangan sistem informasi ini hanya ditujukan untuk menggunakan internal saja. Kemudian untuk bab 2 atau objek penelitiannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Eikal Pagi. Baik, untuk bab 2, yang pertama dasar teori yang kami kutip dari jurnal. Pengertian dari supply chain management merupakan pendekatan terpadu untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengelola arus produk, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga pelanggan akhir. Lalu untuk pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, orang, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Lalu untuk yang kedua, proses supply chain saat ini proses supply chain di Alkomputer masih dijalankan secara manual. Pemesanan barang dilakukan jika stok di gudang hampir habis atau berdasarkan permintaan pelanggan. Pemesanan dilakukan secara langsung ke supplier melalui telepon atau pesan instan tanpa pencatatan sistematis. Stok barang dicatat di buku atau file spreadsheet oleh staf administrasi. Layanan servis dicatat secara manual tanpa sistem pelacakan status servis terintegrasi. Lalu untuk permasalahan yang dihadapi di poin pertama, tidak adanya sistem pencatatan dan pemantauan stok barang. Lalu proses pemesanan ke supplier tidak terdokumentasi secara digital. Sulitnya melacak riwayat servis pelanggan dan ketersediaan spare part. Dan terakhir, kurangnya integrasi antar bagian administrasi, teknis, dan pengadaan barang. Lalu di solusi SCM yang akan digunakan, satu, manajemen stok barang secara real time. Yang kedua, pembuatan dan pelacakan pemesanan ke supplier.
Tiga, pencatatan dan pelacakan layanan servis pelanggan. Dan terakhir, pembuatan laporan operasional secara otomatis. Sistem ini akan membantu komputer untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat layanan kepada pelanggan, dan mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki Raffi. Masuk ke bab 3, pemetaan proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis. Pada tahap ini, proses bisnis existing saat ini, lebih tepatnya sebelum sistem dibuat, di komputer digambarkan berdasarkan observasi, yaitu wawancara terhadap operasional harian. Proses ini masih bersifat manual, belum terkomputerisasi, dan memiliki beberapa titik kelemahan utama. Nah, berikut adalah gambaran alur proses bisnis di komputer pada saat ini sebelum dibuatnya sistem. Yang pertama, di bagian pengolahan stok, itu ada stok barang dicek secara manual oleh staf gudang, kemudian pencatatannya itu dilakukan di buku atau file Excel, kemudian tidak tersedia sistem peringatan stok minimum atau reorder point. Kemudian pada alur yang kedua yaitu pemesanan ke supplier. Nah, di sini ada pemesanan dilakukan setelah stok kritis atau berdasarkan permintaan pelanggan. Kemudian komunikasi dilakukan via telepon atau WhatsApp. Kemudian tidak terdapat histori pemesanan yang terdokumentasi secara digital. Kemudian proses yang ketiga yaitu pencatatan servis. Ya, yang pertama itu pelanggan datang langsung membawa barang yang akan diservis. Kemudian data servis dicatat secara manual dalam buku catatan. Kemudian tidak ada sistem pelacakan status servis atau riwayat per pelanggannya. Nah, proses yang ketiga itu koordinasi internal. Yang pertama, informasi antar bagian seperti admin, teknisi, dan gudang atau supplier disampaikan secara lisan. Kemudian, risiko miskomunikasi dan data tidak sinkron sangat tinggi. Masuk ke bagian kedua yaitu permasalahan proses bisnis existing atau pada saat ini. Tidak ada integrasi antar proses, kemudian tidak tersedia data real time untuk stok dan status service, kemudian sulit melakukan penelusuran histori transaksi, kemudian yang terakhir pelayanan pelanggan lambat akibat tidak efisiennya koordinasi. Nah, berikut adalah proses bisnis yang diusulkan. Sistem informasi SCM yang akan dirancang bertujuan untuk mentransformasi proses-proses manual tersebut menjadi sistematis dan berbasis digital. Berikut adalah gambaran alur proses bisnis yang diusulkan. Nah, karena alur proses ini akan kita jelaskan pada demo, jadi saya tidak akan menjelaskan dalam. Saya akan menunjukkannya saja, karena nanti akan dijelaskan juga di demo. Nah, berikut adalah use case diagramnya. Nah, di sini tuh aktornya ada pelanggan, admin, dan supplier. Lanjut. Kemudian ini ada use case deskripsinya antar use case. Di sini ada use case ajukan service, kemudian use case cek status service, kemudian use case update status service, kemudian use case lihat daftar service, kemudian use case lakukan pembayaran service, kemudian use case input data barang, kemudian use case kelola stok, kemudian use case cek ketersediaan barang, kemudian lihat dan cetak laporan, buat pemesanan ke supplier, kemudian konfirmasi pemesanan, kirim barang, terima barang dari supplier, validasi barang masuk, melakukan pembayaran ke supplier, kemudian konfirmasi pembayaran supplier. Nah, ini alur bisnisnya berupa seperti flowchart, bisa dilihat saja. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk ke bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya itu Rasyad Wirdian. Nah, di bab 4 itu solusi sistem informasinya itu yang pertama ada manajemen stok barang, yang kedua proses pemesanan ke supplier, yang ketiga itu pencatatan dan pelacakan layanan servis. Jadi sistem ini itu menggunakan basis data terpusat dan antarmuka basis web dengan akses khusus untuk admin, pelanggan dan supplier yang ini tuh akan meningkatkan operasi pencatatan stok dan servis, terus kedua kecepatan layanan dan koordinasi antar bagian. Yang kedua itu fitur utama yang diusulkan itu ada login multi role management
data pelanggan, manajemen produk dan stok, pencatatan layanan servis, tracking status servis, pembuatan pemesan ke supplier, riwayat pemesanan, terus laporan otomatis, notifikasi otomatis, pencarian dan filter data. Selanjutnya, arsitekturnya itu kita menggunakan front end-nya itu HTML, terus back end-nya PHP, database-nya MySQL, deployment hosting-nya pakai Heroku. Terus ini alur sistemnya nanti ini dijelaskannya di saat demo. Selanjutnya, nah komponen yang direkomendasikan itu bahasa pemrograman PHP, Python, JavaScript, frameworknya Laravel, Flash atau Node.js, database-nya MySQL atau PostgreSQL, platformnya web app base. Terus ini rancangannya nanti sekalian aja dijelasin, bisa dilihat nanti di demo. Nah, itu ada halaman supplier dan lain-lain. Nah, bab 5 ini dilanjutkan oleh teman saya Rifki Fauzi. Untuk bab 5 di sini terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, perancangan sistem informasi supply chain management ini menawarkan solusi digital yang terpusat untuk mengatasi masalah operasional di alat komputer yang disebabkan oleh proses yang masih manual. Sistem ini dirancang untuk menyelesaikan kendala utama seperti kesulitan memantau stok, ketiadaan riwayat pemesanan ke supplier, dan proses pelacakan servis yang tidak efisien. Melalui fitur-fitur seperti manajemen stok real time, pencatatan pemesanan digital, dan pelacakan status servis, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi internal. Dengan demikian, perancangan ini telah menyediakan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk pengembangan sesuai dengan tujuan proyek. Untuk sarannya, di sini berdasarkan hasil perancangan, disarankan agar alat komputer melanjutkan ke tahap implementasi dengan mengembangkan sistem ini menjadi aplikasi fungsional. Setelah sistem terbangun, perlu diadakan pelatihan bagi staf untuk memastikan transisi dari sistem manual berjalan lancar dan sistem dapat digunakan secara efektif. Untuk jangka panjang, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur guna mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Mungkin kita bisa lanjut langsung saja pada demo aplikasinya. Nah, di sini tuh halaman login ya. Login admin itu dashboardnya seperti coba username admin, passwordnya admin 123. Yes. Nah, login. Nah, jadi seperti itu. Eh, Dashboard admin itu nanti bisa nge-generate kode untuk pelanggan yang mau servis. Terus admin juga bisa lihat stoknya barang yang ada di toko. Terus untuk mesen barang ke supplier, terus bayar ke supplier, ngelola feedback sama kelola garansi untuk pelanggan. Coba lanjut ke dashboard pelanggan customer nomor 123. Nah, ini tuh dashboard pelangganan. Jadi kalau misalnya kodenya udah dikasih tuh, nanti kodenya untuk ngelihat progresnya untuk udah sampai mana gitu. Terus nanti pelanggan juga bisa ngasih feedback dari situ sama klaim garansinya di situ. Nah, lanjut ke supplier nih. Ya, langsung aja ke supplier.
Nah, di dashboard supplier itu bisa jadi ngekonfirmasi permintaan barangnya dari si toko. Jadi bisa dilihat, terus pengiriman itu buat update status pengirimannya, terus konfirmasi pembayaran itu misalnya dari toko tuh udah bisa udah bayar apa belum. Terus yang terakhir itu stok supplier tuh ngelihat stok yang ada di gudangnya gitu. Nah, itu pesanan yang aktifnya ada segitu, yang mesennya belum ada yang dibayar lagi pengiriman. Ya, begitu segitu saja yang bisa kami tampilkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.